kemarin kan seakan-akan kayak satu variabel ganja seperti itu. Nah ini berarti kan dengan ingin menginternalisasi pendidikan akhlak ke karakter. Apa nggak kebalik Pak? Harusnya kan yang general dulu baru yang khusus Pak, seperti itu. Nah seperti itu ya, maksudnya secara konsep kan itu sebenarnya diumumkan dulu baru dikhususkan seperti itu. Kemudian secara lokos kan sebenarnya satu ya Pak ya, yakni Nailul Huda, Yayasan Baitul Ummah. Tapi kan di sini secara yuridiksi kan berbeda Pak. Ada MI dan MTS. Apakah nanti tidak akan mempersulit Bapak selaku peneliti dalam mengumumkan data? Karena walaupun secara lokos ini sama, namun secara yuridiksi kan beda Pak. Ada MI dan MTS. Nah kira-kira ini karena ada dua MTS, apakah dengan mau mengintegrasikannya atau seperti apa gitu? Karena kan kalau dengan mengambil dua tempat atau dua yuridiksi sekaligus, berarti kan ada maksud dan tujuannya, entah itu mengintegrasikan hasil pembelajaran dari MI dan MTS dijadikan satu, atau apakah ada korelasinya nih ketika dengan melakukan penelitian tersebut kemudian berpindah ke MTS seperti itu. Itu seperti Pak Suhaidi, terima kasih. Gimana langsung saya jawab? Oke Pak, langsung. Baik, saya mengambil judul ini terkait internalisasi, kemudian tadi disampaikan akhlak sama karakter itu kan sama. Kalau dengan saya sampai cari ini proposal perbedaan. Tidak yang dengan saya tertutup kan. Tapi insya Allah tak cari dan karakter. Oh iya. Itu sama Pak siapa? Ada yang 5 orang. Ya coba nanti saya cari. Tethering apa? Ini tesis di pasca Said yang baru pertama ini. Proposal pertama. Jadi ini saya sebelum memilih Ada angkatan pertama. itu nyari dulu. Masya Allah. Iya. Penelitian relevannya kan juga banyak kan. Iya. Variabel terlepas dari perbedaan pendapat. variabel saya pun sebenarnya tidak sama. Ya, Kalau dengan ada hubungannya akhlak, cuma dengan memang dalam sudut pandang kita sebagai TKI, karakter akhlak itu adalah bagian karakter yang terkhusus. Jadi karakter akhlak itu bagian terpilih dari karakter itu sendiri seperti itu. Sekarang kalau kita wajahkan karakter dengan akhlak. Iya betul. Ya lagi direncanakan di planning. Di satu sisi memang sering disamakan ya, tapi saya melihat kan Itu mau ke profesor itu ini. ada perbedaannya secara khusus dan itu yang nanti kita akan teliti. Perbedaannya berarti itu Pak. Perbedaan antara akhlak dengan akhlak sendiri. Selamatan ke sana saya. Kemudian tadi masalahkan terkait dua lokus yaitu MI dan MTS. Iya. Nah, ini saya konsultasi ke Profil. Iya. Beliau menyampaikan kalau satu lokus itu biasanya S1 kayak Oh iya kami S1 memang. Siap. Satu lokus soalnya. Oke. biasa. Nah, Soalnya S1 kebanyakan juga halamannya. Iya. oh udah sekali sih. Iya. Kan yayasannya kan Iya S1. 76 halaman S1 ya Bu. Iya. Oke lanjut. di style, kondisinya di style. Kalau salah satu perbedaan Kondisinya di style. bagian S1 sama S2. Paling tidak kalau S2 itu 2 lokus minimal, boleh 3 dan lebih, apalagi untuk dokter. Nah itu yang saya ingat. Kemudian kenapa juga saya ngambil itu? Karena boleh ditanyakan sendiri ke beliau ya, Pak Jika Kantor. MI ini di MI ini dia ada kelanjutannya, yaitu di MTS hampir persis ya, model kegiatannya, kemudian apa yang dihubungkan gitu, sehingga pembentukan MTS ini juga kemarin itu adalah karena masukan dari wali murid yang
masih satu apa namanya, walaupun nanti di apa namanya di penelitian kita lihat apakah ada pengaruh antara misalnya MI dengan MTS, karena kalau di MTS atau SMP itu kan sudah mulai prioritas anak-anak. Nah itu yang apa namanya yang kami Paham, Pak. Berarti ini kan berhubungan berarti Pak. ya. Berarti seharusnya integrasi Pak berarti Pak. Kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, integrasi hasil pendidikan dari hasil integrasi dari nilai-nilai pendidikan, karakter dengan akhlak berkelanjutan ke mungkin nanti langsung disambung ke FTS-nya. Kan di sini kan Bapak hanya menempatkan dua waktu yang seakan-akan ini berbeda Pak. Kalau dari tadi Bapak mengatakan ke kami bahwa saya nanti akan berkelanjutan, berarti ada proses integrasi itu Pak antara hasil yang dihasilkan pendidikan akhlak dan karakter di FI bisa meneruskan itu ke MTS Pak. Itu menurut saya pribadi ya Pak ya. Tapi selebihnya jangan yang lebih Ya, Pak. terima kasih. Jadi maksud saya gini, jadi yang ingin kita lihat kan internalisasi, strategi internalisasi dari metode internalisasi dari nilai-nilainya juga. Nah, jadi saya menyampaikan ini hampir sama antara Jadi Pak, strategi apa implementasi Pak? apanya? Strategi apa implementasi? Strategi. Berarti harus ada dulu lagi Pak. Strategi implementasi nilai-nilai pendidikan karakter akhlak dalam bentukan karakter seperti itu Pak. Kalau membahas strategi Pak, seperti itu. Jadi saya ulang lagi, jadi judul saya internalisasi nilai-nilai pendidikan akhlak. Jadi itu yang apa namanya fokus saya. Jadi alhamdulillah ada masukan ya. Terima kasih Pak Cak. Catat ya. Terima kasih Pak. Oke. Monggo kami serahkan. Ya, terima kasih sudah ya dari Sudah Pak. Waktunya ada. Ya, waktunya sudah habis. Oke, saya ingin menanggapi sebagai panelis pertama atau pendamping pertama. Jadi ini kayaknya saya lihat kebalikannya Mas Agus. Tadi katanya dengan terlalu banyak katanya organisasi. Jadi benar, ini perpaduan yang kompak. Saling Saling melengkapi. Ya. Walaupun fokusnya sama-sama nekat. Itu Sama nekat. hasil penelitiannya itu Pak nekat. Kalau penjelasan di ini batasan penelitian ini cuma 2 garis. Judulnya salah. Terlalu singkat. Cukup 15 halaman. Judulnya bukan proposal. Jadi kalau Mas Agus terlalu banyak menjelaskan, kalau Pak Suredi terlalu efisien. Karena waktu Pak. Ya, ya tidak apa-apa karena ini kan memang pertama harus berani dulu ya. Yang penting kita maju melalui proses perjalanan penyelesaian ini tesisnya. Saya langsung mengkritisi ya. Jadi yang pertama judulnya ini kayaknya terlalu banyak ya. Bisa nggak dipersingkat lagi Pak Ustadz? Ini sangat bisa. Kalau dari saya mungkin ya kalau memang pembinaan karakter siswa melalui internalisasi nilai akhlak. Ini internalisasi nilai-nilai itu sebenarnya nggak usah nilai, cukup 1 kali nilai. Karena ya, nilai itu sudah bentuknya umum. Internalisasi nilai pendidikan kalau memang atau internalisasi nilai akhlak dalam pembinaan karakter siswa. Jadi saya ada 2 sih yang bagus saya korek ya. Internalisasi nilai akhlak dalam pembinaan karakter siswa di MI dan MTS Nailul Huda atau pembinaan ini yang dimaksud makna atau tujuannya sama, tapi
ringkesan dari apa yang ada di sini. Bisa diringkes dari dua judul yang saya coba ya meringkes. Pembinaan karakter siswa melalui internalisasi nilai akhlak. Atau ini internalisasi nilai akhlak di pendidikan karakter dalam pendidikan karakter di RI dan MTS. Cuma ini kira-kira Ustaz Sohaib ini mampu dan meneliti di dua Insya Allah karena masih satu atap. Tujuannya dua itu supaya kita lihat apa namanya, kan di sana banyak faktor ya. Ada yang apa namanya anak MI masuk MTS seperti apa, kemudian ada anak dari luar juga masuk MTS. Nah, itu saya melihat itu perbedaannya signifikan sekali antara anak-anak luar itu yang masuk di sana. Makanya penasaran kira-kira kalau dikaji secara metodologi ilmiah itu ada nggak korelasinya? Ya itu hanya ini ya, apa ya, mungkin menurut saya bagus, silahkan nanti ada di sini catatannya. Lanjut ke ini ya, latar belakang. Bab 1 pendahuluan latar belakang ini hanya ada 3 paragraf yang jelas ditolak ya, ditolak kalau umpama benar-benar ini sudah tidak memenuhi syarat. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, karena ini penelitiannya kualitatif itu sistemnya deduktif dari data. Maka dalam latar belakang itu perlu mencantumkan yang pertama karena ini memang basicnya agama Islam. Pertama, dasar di latar belakang paling tidak memunculkan dasar Al-Quran biar enggak apa ya namanya kita kampus agama, masa nggak ada tulisan dan tulisan jangan langsung ke ini ya, jangan langsung arti. Kalau bisa sama ayatnya itu menunjukkan bahwa ya benar-benar serius dalam memberikan apa dasar Al-Quran. Nah, kita bukan kampus umum. Kemudian saya ulang dari yang tadi berarti ya dasar Al-Quran. Kalau ada undang-undang yang terkait itu bisa dimasukkan. Kemudian teori yang akan menjadi pisau analisisnya dalam data itu kira-kira siapa, itu dikasih gambaran sedikit, lalu kemudian dikerucutkan lagi ke fakta di lapangan. Setelah fakta di lapangan itu dijelaskan, baru nanti ada sedikit kesimpulan lah. Jadi jangan disimpulkan dulu sebenarnya, cukup menjadi kata kunci di situ. Nah, dalam penjelasan fakta itu tidak hanya satu paragraf. Jadi kalau bisa data di lapangan itu cukup komprehensif, walaupun singkat tapi padat ya. Jadi narasinya benar-benar diangkat mengena gitu. Apa yang terjadi di lapangan yang menjadi kasus ya, yang studi kasus katanya, itu benar-benar mengena narasinya. Enggak langsung teori-teori dari Al-Quran, dari apa namanya pandangan di atas muncul video gini ya. Wah itu S1 kayaknya. Jadi harusnya gua jangan seperti itu. Nah, oke, lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini penelitian kuali ya. Oke, saya kira sudah benar bagaimana proses internalisasi. Bagaimana itu pertanyaan kuali itu harus diingat. Yang kuanti jangan sekali-kali memunculkan pertanyaan bagaimana. Jadi kalau kuanti menanyakan ada pengaruh atau tidak, apa atau seberapa atau berapa banyak dan lain-lain yang berkaitan dengan
perbandingan. Yang ditanya itu nilai ada dan tidaknya, tapi kalau pertanyaannya bagaimana itu sudah kuat. Tujuan penelitian oke, sudah sesuai dengan, jadi konsistensi penulisan ada. Kalau rumusan 3 tujuannya juga. Manfaat penelitian ini sebenarnya sudah ini ya, sudah sesuai ya, antara manfaat teoritis dan praktis. Cuma penjabarannya terlalu efisien. Jadi minim banget. Ini pengiritan banget ini. Flash paper. Kalau COVID baru Flash paper. Iya. Ya kasihlah penjelasan. Kan sudah dikasih tahu tadi. Yang manfaat praktis, ya contohnya manfaatnya kepada guru, siswa, sekolah, menilai peneliti. Secara teoritis ya mungkin di peneliti atau akademisi yang dari sisi keilmuannya. Metodologi singkat, tidak ada metodologi singkat, harus dirubah ya, metodologi apa, menggunakan apa. Jadi singkatnya dirubah istilahnya. Definisi operasional, ini definisi istilah. Jadi internalisasi apa? Sambil makanya gini, oke lah, nanti saya serahkan ke beliau. Sebenarnya begini, cara menyelesaikan pekerjaan karya ilmiah itu ya harus tidak sendiri, nggak akan selesai kalau dikerjakan sendiri. Dan menurut pendapatnya sendiri benar. Jadi Ustadz Suhaidi ini harus ada teman yang sudah anggap bisa, atau ada teman yang sudah menyelesaikan S2. Di situ ini saling mengisi, saling nanya. Jangan nanya sama-sama yang belum selesai. Umpama yang sama-sama nggak ngerti jangan ditanya gitu, yang agak ngerti lah dikit ya. Walaupun beda jurusan. Iya, walaupun karena itu sudah pengalaman sama kayak saya kemarin di S3 itu bimbingan dari pembimbing kita ya, apa namanya, promotor kalau di disertasi itu saya selalu bilang cari orang yang saling misi. Kalau sendiri nggak mungkin selesai. Jadi ya pekerjaan sendiri kan bingung kan. Kalau bareng, apalagi kalau kompak bareng sekali ada ini langsung saling koreksi, saling tidak tepat. Cepat itu selesai. Ya, biasa namanya karya nggak ada yang sempurna, pasti ada, walaupun nanti di ujian selanjutnya pasti ada revisi. Yang penting intinya pembenahan, salah atau tidak itu harus maju biar cepat selesai. Itu aja kuncinya. Kalau nggak maju-maju nggak selesai. Lama. Kasihan masuknya 17 orang, keluarnya harus 17 orang, jangan sampai saling ketinggalan. Saya kira itu motivasi aja. Untuk selanjutnya saya akan ke Mas Nur. Ini saya banget ke Malik, mungkin nggak apa-apa waktu ada masih berhenti atau lewat dikit lah, dan dikit ya. Malik jam berapa? 16. Iya. Monggo Pak I, ambil nunggu Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau 15 menit berarti kurang 3 menit. Tadi sudah jadi pertanyaan Mas Richard tadi itu, tanyanya sudah banyak langsung. Itu pertanyaan gitu dah. Berarti ditanyakan. Judul tadi sudah disampaikan. Judulnya panjang, tapi penjelasannya tidak ada. Jangan judul. Sudah dijelasin di judul itu. Paling tidak itu di bab 1 pendahuluan. Kita ada latar belakang. Memang kita mau ngomongin akhlak sama karakter, tapi paling tidak ada penjelasan lah. Menurut Miskawe, saya yakin di otaknya sudah ada.
al-khulqu da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa rawiyatin kan. Menulis kawa itu akhlak itu ya apa da'iyatun laha ila af'aliha halun nafsi, yaitu keadaan jiwa yang kemudian tercipta suatu perbuatan yang yang sebelumnya tanpa dipertimbangkan dan tanpa dipikir, itu namanya akhlak. Jadi nanti ada beda antara akhlak dan adab. Jadi kalau akhlak itu bukan acting, bukan buat-buat, tapi suatu perbuatan yang spontanitas, itu namanya akhlak. Jadi ya itu akhlak. Tapi poinnya di situ itu hampir sama dengan Al-Ghazali. Karena pas saya juga berkenan dengan akhlak. Karena sama ya, jurusan PAI itu memang arahnya semua karakter, akhlak, adab, nanti akan dibahas semuanya. Nanti apa perbedaan? Nanti kan kita nyari karakter sama akhlak. Dari judul aja sudah dapat dilihat. Yang lebih luas akhlak apa karakter? Kalau karakter kan memang dari barat. Jadi ruhnya yang tidak ada. Tapi kalau akhlak kan beda. Halun di nafsi dan jiwa. Nah, nanti ngomong jiwa ini sebenarnya apa yang kita tahu lagi nanti. Karena halun ini di nafsi, karena dari dalam, dari software, sehingga di hardware-nya itu akan nampak. Belum. Berikutnya ya nanti mohon maaf agak-agak berat nanti memperbaiki proposal ini, karena akan diuraikan nanti. Tidak tahu kalau mungkin di sebelahnya sudah ada sebenarnya, cuman pura-pura proposalnya cuma segini. Ya disesuaikan lah dengan pedoman bisa sanggup kan memperbaiki ini. Insyaallah nanti saya akan dinilai proposal juga. Nah, mungkin ada waktu Pak Khawatir memperbaiki proposal ini. Saya mau maaf ini agak berat ini soalnya ini kan cuma anunya dianggap Kerangka proposal. Kalau memang di situ 40 halaman boleh lah Pak. Kalau bisa memang sekaligus itu di apa namanya, mau pakai bodinon atau enak itu nanti langsung melanjutkan aja ya di proposal itu sebenarnya. Bertanya boleh? Oh enggak apa. Ini sebenarnya masih jadi persoalan saya dari awal, masih terkait apa namanya AI. Ini saya jujur masih setengah-setengah. Ini sama teman-teman dari dulu juga belum selesai diskusi kita. Jadi masih apa ya? Saya masih setengah hati menerima. Sebenarnya kalau sekitar 40, 50, bahkan 100 itu kalau apa namanya menggunakan fasilitas yang ada itu mudah. Cuma itu yang masih apa namanya bertentangan di perasaan saya. Mungkin ada saran, mungkin ada nasihat bagaimana kita harus menyikapi. Karena ketika saya mengikuti sebuah pelatihan tentang AI, kemudian sang penulis mengatakan dulu saya menulis buku itu sekian bulan satu buku, sekarang 2 jam cukup. Kemudian saya bilang, halo apa kabar? Tradisi menulis kita. Sementara sebuah keterampilan itu kan salah satunya adalah keterampilan merangkai kata melalui tulisan. Kalau itu sekarang digunakan dihabisi sama AI, aduh. Ya, itu mana-mana lagi yang lain. Nah, nanti masalahnya kan ada bertitik untuk melihat bahwa tulisan sampai memang ya dari pelatihan bisa dilihat. Sekarang sudah ada yang biar tidak kena plagiat, malahan kita dikasih tahu caranya, begini caranya biar tidak kena plagiat. Sehingga ada tanda-tanda yang kemudian muncul di situ yang biar bebas dari plagiat. Itu yang dijelaskan. Baik, Saya kira ini tadi, jadi tentang itu AI itu memang bagus, perlu dimanfaatkan teknologi.
walaupun Pak Suhadi terlalu ingin apa ya, menggunakan karya sendiri yang tanpa teknologi Mama, sehingga benar-benar ya kalau bisa dikatakan idealis ya. Tapi kan baca sekitar. Jadi itu mungkin kayak kita dulu sunatan nggak pakai dokter, pakai alat tradisional. Bambu Pak. Baik bambu katanya itu ya. Masa kita dengan adanya bantuan teknologi yang laser masih mau pakai bambu lagi. Jadi ya, itu sebagai pendukung bahwa anggap itu merupakan apa ya, membantu hasil yang terbaik. Walaupun kita sebenarnya tidak puas juga, tapi ya, dengan fakta data yang ada di ini itu jelas. Saya pernah meminta data di daerah Pemuda karena saya memberi laporan pengabdian kepada masyarakat. Data masyarakat Pemuda berapa, Muslim berapa, ini berapa, ketemu semua. Jadi, nah itu baru diadopsi, diambil, lalu dinarasikan ya dengan kemauan kita. Jadi bukan sebenarnya tidak harus fanatik terhadap AI karena ingin kita puas, tapi dicoba aja. Nah itu fakta lalu. Saya kira itu pesan saya terakhir ya, ini ya, kalau bisa dikatakan jadilah pemberani yang profesional. Iya. Iya. Gitu ya. Iya. Yang profesional. Jadi apa yang kita ajukan ya tidak sekedar hanya data yang ada, tapi minimal mendekati ke akhir penyelesaian. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan. Kita kasih ucapan selamat kepada Selamat, Ustaz Ustaz Jadi sudah menyelesaikan tahap pertama, dan kita harapkan tahapan selanjutnya yang kedua ini bisa sesuai dengan harapan pendamping yang sekarang, hasilnya yang terbaik. Amin, amin. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirman. Sama sih sudah. Dan lagi siapa? Pak Darsono. Prof. Wih. Pak Sugito. Lainnya sama Pak Sugito. Pak Sudar. Sama Pak Sudar. Pak Sudar Sono. Oh. Selamat Pak Saidi. BPD. Belum sampai belum maju udah makan. Takut lapar. Iya. Apa? Oh iya. Siap. Iya. Ini jusernya Pak. Bisa baca. Hewan aku baca. Baca semalamnya Mas Rahmat. Ketika belum jadi. Sudah 30 halaman kok. Lulus. Aku lu Mas. Mencari bab 3 bab tadi siang. Digandoli berarti kayak. Seru ya. Iya. Ketemu kan, ketemu gitu. Ketemu kan. Ya lu tanya
ujian. Aduh, masih ada. Berapa data aja? Aja. Kenapa profit mie dulu? Kewukeran sih kalau ngomong kan mau esok. Mau esok salah lanjut mana kamu mana. Ini mas tadi nasi ada aja. Ya, ambil.